Sekarang kita membahas kebijakan nasional pengelolaan sistem dan usaha agribisnis. Sistem dan usaha agribisnis dengan 4 subsistem atau klaster tersebut secara nasional tersebar pada banyak kementerian dan lembaga pemerintah. Subsistem agribisnis hulu berada di bawah beberapa kementerian. Industri perbenihan pembibitan di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kehutanan dan Badan Karantina Nasional. Industri pupuk, pestisida, industri pakan ternak, industri obat hewan, industri alat-alat dan mesin pertanian berada di bawah pengelolaan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Riset Inovasi Nasional. Subsistem on-farm serta pengelolanya berada di bawah seluruh pemerintah kabupaten dan kota, provinsi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset Inovasi Nasional. Subsistem agribisnis hilir berada di bawah pengelolaan seluruh pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan POM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset Inovasi Nasional. Subsistem penyedia jasa di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Menteri Koordinator Ekonomi, Kementerian Menteri Koordinator Pangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi hampir semua kementerian dan pemerintah kabupaten kota serta provinsi terlibat dalam pengelolaan sistem dan usaha agribisnis. Karena itu, isu pembangunan sistem dan usaha agribisnis bukan hanya isu mikro, regional, tetapi juga isu nasional dan bahkan internasional. Banyaknya kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sistem dan agribisnis menimbulkan berbagai masalah. Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintahan tersebut memiliki amanah, visi misi, lingkup kewenangan yang berbeda-beda yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya secara tidak sengaja masing-masing kementerian dan lembaga tersebut tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri dalam sistem dan usaha agribisnis. Cara berpikir dan perilaku yang tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri melahirkan banyak perizinan dan kebijakan yang pada kenyataannya sering overlapping, overregulasi, birokratis, dan mahal. Tidak jarang pula kebijakan antar kementerian tidak saling sejalan, bahkan sering saling bertentangan. Pemanfaatan limbah pertanian kembali ke lahan pertanian untuk kesuburan lahan atau pertanian regeneratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup justru dilarang. Peningkatan produksi pertanian yang dipromosikan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah justru bertentangan dengan kebijakan impor yang diberlakukan misalnya Kementerian Perdagangan. Dampak dari pengelolaan yang tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri tersebut menciptakan ketidakpastian, biaya tinggi, dan hambatan investasi baru
pada agribisnis. Banyaknya perizinan dan prosedur yang birokratis selain menimbulkan biaya tinggi juga memperlambat investasi baru. Tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar kementerian, apalagi kontradiksi, akan menimbulkan ketidakpastian hukum berusaha dan meningkatkan risiko bisnis pada bidang agribisnis. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan nasional agribisnis. Kebijakan yang ada adalah kebijakan masing-masing kementerian yang di-delivery ke sistem dan usaha agribisnis. Seharusnya sebagai negara yang memiliki agribisnis besar dan menjadi sektor terbesar dalam perekonomian, Indonesia harus memiliki kebijakan nasional agribisnis. Kebijakan nasional agribisnis tersebut tidak perlu banyak-banyak, cukup beberapa kebijakan strategis. Dan eksekusi kebijakan nasional juga tidak perlu setiap kementerian terlibat untuk satu kebijakan. Cukup satu kementerian utama untuk membuat dan mendeliver dan mengeksekusi kebijakan nasional. Memang diperlukan lembaga integrator kebijakan nasional agribisnis langsung di bawah presiden sehingga dapat memiliki kewenangan untuk mengkoordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi serta mengintegrasikan hulu hilir agribisnis nasional. Karakteristik alamiah dari agribisnis memberi hikmat kepada kita jika ingin agribisnis berkembang cepat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka pengelolaan dan pengusahaan agribisnis idealnya terintegrasi vertikal hulu hilir. Pengusahaan agribisnis yang terintegrasi vertikal tersebut memerlukan pengelolaan level nasional yang juga terintegrasi secara vertikal hulu hilir. Dengan konsistensi seperti itu, level nasional, level sektor atau industri, dan level pengusahaan akan bergerak ke arah yang sama.